Kita hidup di dunia di mana perkembangan teknologi itu semakin pesat ya, tapi perkembangan hukum terutama di Indonesia masih sangat lemot, masih kayak siput. Kita semua tahu buat bikin suatu undang-undang itu memakan waktu bertahun-tahun dan ujung-ujungnya pasti nggak nyambung dengan realita yang terjadi di lapangan. Sekarang bandingin dengan Arab ya, mereka nggak main-main, mereka pakai AI yang bisa bikin hukum atau undang-undang ya tanpa ribet, tanpa birokrasi dan perdebatan panjang yang terjadi seperti di Indonesia ini. Dan ini semua bukan buat gaya-gayaan ya, mereka tuh sadar bahwa jika hukum itu terlalu lambat buat dibikin ya, AI itu sangat berbahaya. Nah mungkin dari kalian ada yang nggak bisa komprehend apa yang gue bilang barusan ya. Sekarang gini, bayangin AI itu berkembang cepat, tapi hukum itu masih ngurusin pasal-pasal zaman kuda gigit besi gitu. Nah lalu gimana cara kita ngurusin data, privasi, deepfake, atau AI yang semakin hari semakin pintar dan bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum bandel ini. Terutama di Indonesia ya, sering terjadi kecolongan ya, data bocor dan AI juga dipakai buat nipu, bahkan penjual ilegal yang pakai AI buat kirim teror ke HP kalian semua. Tapi hukum kita gimana? Ya baru mikir setelah semuanya meledak, dan itu sudah menjadi terlalu lambat buat kalian semua ya. Sudah banyak korbannya, sudah banyak kerugiannya. UAE atau United Arab Emirates, mereka tuh telah mengambil pendekatan yang berbeda ya. Mereka itu cenderung proaktif dan tidak reaktif. AI mereka itu bisa cari celah hukum ya, mendeteksi celah regulasi dan bantu draft pasal sesuai dengan zaman. Nah ini bukan cuma tentang efisiensi, ini tentang survival. Mereka tuh ngerti negara yang bisa kuasain AI duluan itu adalah negara yang bakal menang. Dan Arab ini baru mengumumin rencana radikal ya. Mereka ini mau pakai AI ya buat nyusun dan revisi undang-undang mereka. Mereka bahkan bikin unit khusus di kabinet mereka yang bernama Regulatory Intelligence Office. Fungsinya apa? Fungsinya tentu untuk mengawasi seluruh proses ini. Di mana proses ini bertujuan untuk bikin proses legislasi 70% lebih cepat dari sebelumnya. AI ini bakal ngolah data hukum, proses pengadilan, dan layanan pemerintah buat nyaranin perubahan undang-undang. Jadi AI bukan sekedar bantu di sini, tapi AI jadi co-legislator. Pertanyaannya seberapa bisa kita percaya sama AI buat bikin hukum? Karena ada pakar dari Oxford yang menyatakan bahwa AI itu masih sering berhalusinasi atau mengasih jawaban yang salah atau tidak valid. Nah, terus gimana kalau AI ini malah kasih hukum yang tidak masuk akal atau bias karena data latihannya? Jadi ini semua bukan soal teknologi, tapi soal keadilan dan transparansi. Arab itu memang punya banyak keunggulan ya. Mereka itu bisa ambil keputusan dengan sangat cepat dan tanpa banyak debat. Nah, apakah itu justru berarti kita harus ikutin Arab? Jawabannya tidak gitu. Justru kita harus berhati-hati, terutama di Indonesia. AI memang bisa bantu, tapi jangan sampai kita serahin semuanya ke mesin, karena hukum itu tentang manusia, bukan tentang algoritma. Jadi gimana menurut kalian? Haruskah kita biarkan AI bikin hukum atau justru tetap pegang kendali oleh manusia? Tulis opini kalian semua di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.